Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya, Dewangakan Gede Wahyu Maputra, dalam mata kuliah Manajemen Mutu. Jadi sesuai dengan kontrak kuliah, topik yang kita bahas kali ini adalah mengenai penjaminan mutu di rumah sakit dan puskesmas. Baik, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya mengenai definisi dari kata penjaminan. Penjaminan itu berasal dari kata jamin, yaitu yang berarti sebagai sebuah kegiatan itu untuk menanggung, ya, baik itu keselamatan atau bisa dikatakan sebagai berjanji untuk memenuhi kewajiban, ya, dan menyediakan kebutuhan. Sehingga dapat kita katakan penjaminan itu merupakan sebuah proses, cara atau perbuatan untuk menjamin. Ya, dalam bahasa Inggris, assurance is a statement, ya, atau sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa something will certainly be true or will certainly happen. Artinya adalah dengan adanya penjaminan sesuatu tersebut, dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan, dapat benar-benar dilakukan dan dapat benar-benar nyata atau benar. Jadi benar-benar dilakukan seperti itu. Itu menurut kamus definisi dari kata penjaminan. Lalu kita lihat pada slide selanjutnya definisi dari kata mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu itu merupakan suatu ukuran tentang baik atau buruk suatu hal. Ya, sehingga jika sebuah hal tersebut dikatakan bermutu, ketika hal tersebut memiliki kualitas yang baik atau tinggi. Ya. Lalu berbeda dengan pengertian menurut Kamus Oxford, quality itu adalah sebuah standar, ya, yang dapat digunakan sebagai perbandingan dengan hal lainnya tentang bagaimana kualitas suatu benda atau suatu hal. Ya, jadi kualitas atau mutu tersebut dapat dijadikan sebagai standar, sebagai titik ukur, ya, tentang bagaimana sesuatu itu bisa dinilai baik atau buruk. Lalu quality juga bisa dikatakan sebagai hal yang membedakan sesuatu itu berbeda dengan yang lainnya. Ya, sebagai perbandingan atau sebagai pembeda antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, atau antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Itu definisi mutu. Lalu kita bisa lihat definisi dari penjaminan mutu menurut Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Itu adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Artinya adalah proses penjaminan mutu itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali, dua kali, tidak bisa. Ya, harus dilakukan secara terus-menerus, ya, secara rutin, lalu secara sistematis. Ya, sistematis artinya antara bagian yang satu dengan bagian lain itu harus sama-sama menjamin mutu. Antara divisi yang satu atau antara bagian atau unit yang satu harus bisa menjamin mutu berbarengan dengan unit yang lain. Serta objektif. Artinya adalah penjaminan mutu ini tidak bisa dilihat dari sisi orangnya, tapi dari sisi apa yang dihasilkannya. Misalnya menjamin mutu pelayanan kedokteran, kita nggak bisa melihatnya hanya dari sisi tenaga dokternya saja, tapi juga harus melihat apa yang dihasilkan oleh dokter tersebut. Misalnya tingkat keberhasilan, tingkat ketepatan pengobatan, tingkat ketepatan dalam memberikan tindakan medis, dan lain-lain. Dan penjaminan mutu itu juga harus prosesnya itu terpadu. Artinya adalah semua bagian, semua unit, semua subsistem dalam rumah sakit atau puskesmas itu harus bekerja sama bersama-sama untuk berusaha menjamin mutu atau kualitas. Ya, prosesnya itu ada tiga. Ya, ada yang pertama adalah menetapkan masalah dan penyebabnya. Ya, jadi ketika kita ingin menjamin mutu di rumah sakit atau puskesmas, kita harus menetapkan kira-kira masalah apa dan penyebabnya apa yang terjadi di rumah sakit atau puskesmas tersebut.
Ya, kira-kira ada masalah apa? Apakah masalah dari sisi SDM, dari sisi pelayanan, dari sisi keuangan, dari sisi ketersediaan obat, dan lain-lain. Ya, kita tetapkan dulu masalahnya, kemudian tetapkan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, kemudian dilaksanakan upaya tersebut, kemudian dilakukan penilaian pencapaiannya. Apakah dengan pelaksanaan upaya tadi sudah bisa mencapai hasil yang bagus, atau masih kurang, atau mungkin masih perlu peningkatan ya dari upaya penyelesaian masalah tersebut. Sehingga kalau dua hal ini sudah dilakukan, ya, yang selanjutnya dilakukan adalah menetapkan dan menyusun tindak lanjut. Apakah misalnya upaya tersebut sudah baik? Oh, kalau sudah baik bisa diteruskan. Ya, atau mungkin misalnya penyelesaian masalah tadi kurang baik, maka perlu ditingkatkan. Seperti itu, ya. Lalu yang berikutnya, kita lihat tujuan dan penjaminan mutu. Ya, tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman staf terhadap mutu yang ingin dicapai. Jadi dengan ada manfaat dari penjaminan mutu itu adalah staf-staf atau pegawai atau orang yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas itu tahu, ya, memahami kira-kira apa yang ingin diberikan oleh rumah sakit atau puskesmas untuk pasiennya. Itu yang pertama, ya, sehingga staf ini ketika dia mengetahui pelayanan apa yang ingin diberikan, pelayanan apa yang ingin dicapai, maka staf itu bisa berusaha atau bisa memberikan layanan-layanan yang terbaik untuk pasiennya. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaatnya adalah untuk meningkatkan efektivitas, ya, atau ketepat sasaran dari layanan yang diberikan. Apakah sudah tepat atau masih melenceng? Itu terkait dengan efektivitas. Lalu terkait dengan efisiensi, ini terkait dengan penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya uang, ya, atau sumber daya manusianya, apakah sudah efisien atau belum, atau terkait juga dengan waktu, ya, manajemen waktunya, apakah sudah baik, atau mungkin dalam hal ini sudah cepat, atau masih lambat, atau masih antriannya masih lama. Nah, itu terkait dengan efisiensi. Jadi tujuan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lalu yang ketiga, mendorong serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan layanan kesehatan. Ya, jadi dengan adanya peningkatan efisiensi, maka layanan kesehatan juga diharapkan dapat diberikan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sehingga pasien atau masyarakat yang menerima layanan tersebut dapat merasa puas. Gitu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga sudah ya. Lalu yang keempat, untuk melindungi pelaksana layanan, ya, dari gugatan hukum. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika petugas atau staf rumah sakit, staf puskesmas, dokter, perawat, tenaga medis, radiolog, rekam medis, apoteker, dan lain-lain, itu sudah melakukan penjaminan mutu atau sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan mutu yang diinginkan, maka itu bisa dijadikan sebagai pelindung ketika ada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum. Ya, misalnya ketika ada pasien, ya, dalam hal ini pasien itu merasa dirugikan atau pasiennya ada cacat atau mungkin meninggal dunia, itu petugas kesehatan itu bisa terlindungi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutunya, sesuai dengan aturannya. Itu yang keempat ya. Lalu yang kelima, tujuan akhir ini adalah semakin meningkatnya kualitas dari pelayanan. Itu adalah tujuan dan manfaat dari penjaminan mutu. Jadi ketika empat hal ini sudah terlaksana dengan baik, ya, sudah dilakukan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas. Itu tujuan dan manfaat dari penjaminan mutu. Kita lanjut lagi ke slide yang selanjutnya, dimensi atau hal-hal yang diukur dalam penjaminan mutu. Ya,
Yang pertama mengenai kompetensi teknis, atau dalam hal ini adalah kemampuan dari masing-masing staf. Ya, atau misalnya dokter diukur atau dinilai kompetensinya, apakah dia bisa mengobati pasien, apakah bisa melakukan tindakan medis. Perawat juga sama, apakah bisa merawat, bisa menyuntik, apa bisa masang infus dan lain-lain. Ya, itu terkait dengan kompetensi teknis yang mungkin berbeda-beda tergantung profesi yang ada di rumah sakit atau di puskesmas tersebut. Lalu yang kedua, mengenai keterjangkauan atau akses, bisa jadi kondisi geografis, ya, apakah Yankesnya, Yankesnya apakah ada di tengah kota, atau ada di seberang lautan, atau ada di balik gunung, dan lain-lain. Itu terkait dengan keterjangkauan. Apakah Yankes itu mudah dijangkau atau tidak. Lalu terkait dengan sosioekonomi, organisasi, dan bahasa. Ini merupakan aspek-aspek lain yang bisa diukur dalam mutu pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga, aspek yang diukur bisa dari efektivitas, bisa juga dari efisiensi, dari kesinambungan atau keberlanjutan dari Yankes tersebut. Apakah Yankes itu hanya hanya beroperasi seminggu sekali misalnya, atau mungkin hanya setahun sekali beroperasinya, ya, atau mungkin ketika Yankes tersebut atau Yankes itu sudah beroperasi setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa, maka bisa dibilang kesinambungan Yankesnya itu sudah bagus. Ya. Lalu dari yang berikutnya ada dari sisi keamanan pasien dan tenaga kesehatan. Ini terkait dengan patient safety. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ya. Lalu nomor 7 terkait dengan instruktur dan kenyamanan. Ya, sarana prasarana, ruang tunggu, ruang ber-AC, ada tempat ngantrinya, tempat berteduh, dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedelapan terkait informasi, misalnya ketersediaan informasi ruang kamar, ketersediaan obat, ketersediaan dokternya, itu merupakan faktor informasi. Lalu ada yang kesembilan, ketepatan waktu, misalnya jam buka poliklinik, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, tutupnya, lalu ketepatan waktu operasi misalnya, atau ketepatan penanganan pasien di UGD, nah itu bisa diukur, bisa dinilai sejauh mana mutunya untuk pelayanan kesehatan. Lalu yang ke-10, adanya hubungan antar manusia, ya, hubungan antara pasien dengan dokternya, pasien dengan perawat, terus antar sesama rekan kerja, dan lain-lain. Itu hubungan antar manusia. Dan terakhir adalah pilihan, ya, apakah adanya pilihan-pilihan terkait dengan satu tindakan medis. Misalnya ketika seseorang pasien menderita penyakit A, misalnya penyakit jantung misalnya. Nah, apakah ada pilihan-pilihan pasien tersebut untuk bisa memilih mau sama dokter siapa misalnya, atau mau apakah mau dioperasi. Nah, itu pasien bisa memilih. Oh, saya nggak mau dioperasi. Nah, itu hak pasien. Ya, ketika ada pilihan-pilihan semacam itu, artinya adalah mutu pelayanan kesehatannya sudah baik. Itu adalah dimensi mutu menurut Persi. Ya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah contoh struktur organisasi penjaminan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi pada umumnya penjamin mutu itu memiliki satu bidang dengan keselamatan pasien di rumah sakit. Kurang lebih strukturnya seperti ini. Jadi ada ketua komite, ada sekretaris komite, nanti akan membawahi ada PIC data, ya, yang penanggung jawab untuk data-data terkait dengan pelayanannya, pelayanan medisnya, atau mungkin ada kesalahan pelayanan, atau mungkin ada pasien jatuh, ada malpraktik. Jadi ini ada PIC, ada penanggung jawabnya. Ada subkomite mutu, ya, dan ada subkomite manajemen risiko. Ya, kurang lebih di puskesmas sama di rumah sakit agak berbeda ya, tapi kurang lebih strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini tergantung atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi di rumah sakit. Atau mungkin ada contoh struktur yang kedua, ya, ini adalah Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Jadi ketua komite ini berada di bawah kepala rumah sakit, ya. Lalu dia memiliki sekretaris, ya, satu sekretaris, dan
memiliki 2 koordinator bidang. Ya, koordinator bidang peningkatan mutu nanti membawahi ada 4 bidang, ya, dan koordinator bidang keselamatan pasien juga membawahi 4 bidang. Ini saya ulangi lagi, saya garis bawahi bahwa struktur organisasi penjaminan mutu di rumah sakit itu berbeda-beda sesuai dengan rumah sakitnya, sesuai dengan kondisi di rumah sakit, sesuai dengan jumlah pegawainya, sesuai dengan jumlah atau besar dari rumah sakit tersebut. Tapi kurang lebih ini bisa digunakan sebagai bayangan. Gitu ya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ini contoh struktur organisasi penjaminan mutu di puskesmas. Ya, jadi ada bagian penanggung jawab mutu nanti membawahi membawahi 3 tim, ya, tim keselamatan pasien, tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau tim PPI, dan tim manajemen mutu. Ya, manajemen mutu nanti membawahi 5 tim. Ya, 5 tim ini yang akan memastikan bahwa mutu pelayanan kesehatan di puskesmas itu dapat tercapai atau dapat dicapai atau dapat dilakukan. Ya, ini sekali lagi struktur organisasi penjaminan mutu ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan di puskesmas masing-masing. Begitu. Kita lanjut lagi, ya. Konsep pelayanan mutu di rumah sakit itu ada 4 aspek, ya, atau setidaknya ada 4 hal yang dijadikan atau yang harus dipenuhi, ya, ketika rumah sakit ingin menjaga mutu pelayanannya. Yang pertama dari aspek klinisnya, ya, dari sisi aspek pelayanan medis, ya, ini menyangkut juga atau terkait juga dengan pelayanan dokter, pelayanan kepada yang diberikan oleh perawat, dan pelayanan teknis medis lainnya. Ya, jadi dokter, perawat, laboran, radiolog, petugas rekam medis, semuanya itu dinilai, ya, terkait dengan pelayanannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada aspek efisiensi dan efektivitas. Ya, apakah pelayanan yang diberikan itu dapat dijangkau, ya, terjangkau seluruh kalangan masyarakat, tua, muda, miskin, kaya, ya. Lalu apakah sudah tepat guna, dan apakah tidak ada diagnosis atau terapi yang berlebihan, ya, karena ini menyangkut efisiensi, ya. Misalnya orang sakit batuk, ya, sakit batuk, flu gitu, influenza, tapi dia dilakukan ronsen, dilakukan pemeriksaan darah, dilakukan misalnya tindakan CT scan dan lain-lain, berarti itu terapi yang berlebihan atau diagnosis yang berlebihan, sehingga akan menurunkan efisiensi. Nah, ini ketika efisiensinya turun, artinya adalah mutunya juga menurun. Itu yang kedua, ya, aspek efisiensi dan efektivitas. Lalu yang ketiga terkait dengan aspek patient safety, ya, upaya perlindungan pasien terhadap jatuh dari tempat tidur. Nah, ini salah satu concern atau salah satu hal yang sangat-sangat diperhatikan ketika rumah sakit akan melakukan akreditasi tingkat internasional. Ya, itu sangat dijaga, ya, dijaga pasiennya supaya tidak ada yang jatuh dari tempat tidur. Mungkin bagi kita, bagi orang yang sehat, ini hal yang sepele, tapi ketika pasien itu pasien patah tulang misalnya, atau pasien yang parah sakitnya, ya, kanker atau sakit jantung, ketika dia sampai jatuh dari tempat tidur itu bisa mengakibatkan adanya tambah sakit, ya, tingkat sakitnya meningkat, atau mungkin dia bisa patah tulangnya nambah, atau mungkin bisa berakibat fatal bagi pasien tersebut. Ya, itu juga termasuk keselamatan pasien dari kebakaran dan gempa. Nah, ini sangat-sangat penting di rumah sakit, ya, karena rumah sakit itu kan banyak bahan-bahan kimia atau mungkin gedungnya tinggi, ya. Jadi ketika ada kebakaran atau ada gempa, perawat ini yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Ya, pasien yang kondisi sekarat itu harus bisa dimobilisasi atau dipindahkan ke tempat yang aman.
Ya, nanti di rumah sakit ini sering dilakukan simulasi ya ketika ada kebakaran, kita nggak boleh panik. Ya, perawat atau dokter tuh nggak boleh panik karena mereka lah yang harus menyelamatkan pasien. Jangan sampai karena gempa gitu ya, gempa yang berguncang besar gitu atau ada kebakaran, si perawat sama dokter ini orang yang paling pertama melarikan diri. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kenapa? Karena pasien ini kan namanya orang sakit, susah bergerak atau tidak bisa bergerak, sehingga harus diselamatkan. Jangan sampai ditinggal, nanti bisa terjadi ketika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, ya aspek keselamatan ini tidak diterapkan dengan baik, maka risiko pasien itu akan makin tinggi, ya risiko risiko pasien tersebut menderita lebih banyak lagi karena dia kena kena kebakaran, mungkin kena luka bakar atau mungkin ketimpa 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 lemari atau ketimpa tembok pada saat terjadi gempa. Ini penting ya, aspek keselamatan pasien. Lalu yang keempat, ketika ketiga ini sudah dilakukan, maka bisa diukur aspek kepuasan pasien terkait dengan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya, kita ujuk-ujuk atau tiba-tiba mengukur kepuasan pasien ya terkait dengan kecepatan pelayanan terutama ya. Dokter meriksanya cepat-cepat ya, yang idealnya dokter meriksa mungkin 15 menit per pasien atau 20 menit, karena mengejar kepuasan pasien dokter ini meriksanya 1 menit, baru diperiksa dikit, udah ini obatnya ini silakan Ibu lanjut pasien berikutnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, karena kecepatan ini tidak bukan berarti makin cepat itu makin baik, tapi ada idealnya, ada standarnya nanti. Ketika dokter melakukan pemeriksaan, itu waktunya berapa menit. Ketika perawat mengganti infus, itu waktunya berapa menit. Itu ada standarnya. Jadi jangan ngasal cepet ya, cepet-cepet ataunya asal-asalan kerjanya. Ya. Terkait juga itu kecepatan pelayanan ya, juga terkait dengan kenyamanan. Ya, misalnya meskipun pelayanannya membutuhkan waktu, ya misalnya dia mau daftar butuh waktu, butuh ngantri begitu ya, butuh ngantri biar bisa dapat nomor pendaftaran, tapi ketika tempatnya nyaman itu akan meningkatkan kepuasan pasien. Ya, jadi kecepatan itu bukan satu-satunya indikator, satu-satunya hal yang bisa meningkatkan kepuasan. Tapi dengan adanya kenyamanan, ruang tunggu yang ber-AC, antrinya tertib, informasinya jelas, itu akan meningkatkan kenyamanan pasien dan akan meningkatkan kepuasan pasien. Itu 4 aspek mutu pelayanan di rumah sakit. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sekarang ada aspek klinis. Nah, ini penjelasannya ya, penjelasan lebih detail dari 4 aspek tersebut. Ya, ada aspek atau angka infeksi nosokomial. Nah, ini adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit. Ibaratnya adalah pasien tersebut tidak pernah menderita infeksi tersebut, tapi ketika dia dirawat, ya, dia mengalami infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi di rumah sakit, artinya kualitas rumah sakit tersebut buruk karena pasien tersebut bisa sampai infeksi. Ya mungkin alat medisnya kurang bersih atau tempat tidurnya kotor atau lingkungannya kotor dan lain-lain. Ya, jadi dalam aspek klinis ada 18 hal yang diteliti atau yang dinilai gitu. Ya, tapi saya tidak akan jelaskan semua, saya jelaskan beberapa saja yang kira-kira perlu penjelasan. Nah, yang keempat ya misalnya ya, infeksi atau timbulnya dekubitus. Nah, dekubitus itu adalah luka karena rebahan. Ya, jadi pasien itu kan karena dia kondisinya sakit, dia harus rebahan berjam-jam, berhari-hari. Ketika dia tidak digeser ya, tidak ngadep kiri, tidak ngadep kanan, jadi hanya rebahan seperti itu, dia bisa menderita dekubitus, kulitnya itu kelipet terus jadi luka atau borok atau bernanah. Nah, ketika angka dekubitusnya tinggi, berarti itu tandanya perawatnya kurang care atau dokternya kurang care. Itu bisa menurunkan kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit. Dekubitus. Lalu apa lagi ya kira-kira ya? Ya, itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan, nanti sisanya bisa dibaca sendiri. Itu aspek klinis. Lalu ada aspek dari efisiensi dan efektivitas. Ini terkait dengan waktu tunggu, waktu antrian,
ketersediaan obat, ketersediaan sarana prasarana, ya, dan lain-lain. Ya, ini ada yang apakah ada kira-kira ini bisa dimengerti semua ya, tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi. Ya. Oke, lalu yang ketiga, aspek patient safety atau keselamatan pasien. Ya, ada mengenai risiko pasien jatuh, ada risiko tentang salah ngasih obat, ya, dan lain-lain. Ya. Ini juga masuk infeksi nosokomial tadi, infeksi yang terjadi di rumah sakit. Ini masuk juga dalam aspek keselamatan pasien. Lalu ada ketersediaan APAR, ya, alat pemadam api ringan, itu yang kayak tabung warna merah, itu juga bisa menjadi indikator dari kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Ya, dan ada penanganan bencana alam, misalnya ada titik kumpul aman, terus ada skenario ketika terjadi gempa, ketika terjadi mungkin ada tsunami atau ada angin puting beliung, ada skenario yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk menyelamatkan pasien tersebut. Itu 8 aspek dari keselamatan pasien. Lalu aspek yang terakhir dari kepuasan pasien ini bisa didapatkan melalui penanganan keluhan atau kritik dari pasien atau keluarganya. Lalu ada survei kepuasan, ada kritik kolom pembaca di koran atau di medsos, lalu ada pengaduan indikasi malpraktik, dan ada laporan dari staf atau tenaga medis rumah sakit. Kira-kira ini tidak perlu saya jelaskan karena ini sudah bisa dibaca sendiri, tapi kalau teman-teman masih perlu penjelasan, nanti silakan ditanyakan pada saat perkuliahan. Ya. Lalu itu mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah mutu pelayanan di puskesmas. Nah, di puskesmas mutunya itu lebih ke arah tindakan atau aspek-aspek terkait dengan pencegahan atau promosi kesehatan. Ya, mulai dari imunisasi, terus perawatan antenatal atau setelah kelahiran, sebelum kelahiran, sebelum kelahiran, lalu ada terkait dengan pelayanan kesehatan di bidang ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan atas, ya, terkait dengan influenza atau sakit tenggorokan atau pilek dan lain-lain. Ada juga diare, malaria, TBC, dan demam berdarah. Itu kira-kira aspek pelayanan atau mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi ketujuh hal inilah yang menjadi penilaian ketika sebuah puskesmas ingin dinilai apakah sudah bermutu, apakah sudah berkualitas atau belum. Ya. Lalu ada indikator mutu pelayanan secara umum, ya, itu bisa dilihat dari ketersediaannya, ya, apakah pelayanan kesehatan tersebut selalu tersedia, selalu ada saat dibutuhkan, bukanya jamnya sesuai, ya, apakah bukanya jam 8 sampai jam 12 atau jam sampai jam 2, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu dari sisi kewajaran, baik itu dari sisi kewajaran pemberian layanan medis, pemeriksaannya, maupun kewajaran dari sisi pembiayaannya. Ya, jangan sampai sakitnya sakit batuk, sakit flu, tapi biayanya 100 juta. Nah, itu kan tidak wajar. Itu artinya mutunya rendah atau mutunya buruk. Lalu terkait dengan kesinambungan atau continuity, ya, apakah layanan kesehatan tersebut selalu ada, ya, dari waktu ke waktu, setiap hari atau setiap minggu ada pelayanannya atau tidak. Ya. Lalu terkait dengan acceptability-nya, ya, penerimaan masyarakat, penerimaan dokter, perawat, dan lain-lain. Lalu accessibility-nya, apakah mudah dijangkau atau sulit atau jauh begitu, itu bisa menjadi indikator mutu. Lalu affordability, apakah terjangkau dari sisi biaya, apakah bisa, misalnya masyarakatnya masyarakat yang kurang mampu, nah maka di puskesmas tersebut bisa diukur apakah masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan layanan atau enggak, apakah biayanya terlalu tinggi atau enggak. Lalu yang terakhir adalah efisiensi, ya, penggunaan sumber daya, baik itu uang, waktu, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lain-lain. Ya, itu 7 indikator mutu pelayanan secara umum. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan
mata kuliah penjaminan mutu di rumah sakit dan puskesmas. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat perkuliahan berlangsung. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, tapi saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa diterapkan dalam dunia pekerjaannya nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di pertemuan yang lain. Terima kasih semuanya.